Dia menggunakan gelar Habib aja. Jadi jangan sampai gelar kehabibannya ini dimanfaatkan hanya untuk memecah belah umat, membenci sesuatu yang tidak dirasa sejalan sama dia. Ini preman bersorban, hati-hati. Pada Gus Arya, minta maaflah engkau kepada Habib Bahar. Kenapa saya minta kepada antum, Gus Arya, untuk minta maaf kepada Habib Bahar? Karena Habib Bahar cucu Rasulullah, cucu Nabi kita semua, yang dimana Rasulullah adalah manusia yang memberikan syafaat kepada kita sebagai umat. Dia menantang Habib Bahar begana begini tetapi tidak bisa dibuktikan. Saya sudah menginformasikan dari awal, kalau mau nantang-nantang orang, mau betantang betenteng, harus bisa dibuktikan. Jangan ngebacot doang. Khusus memuliakan, mencintai, dan menjaga seluruh keluarga besar Rasulullah SAW sampai dengan keturunannya di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Saya pun memohon maaf jika dalam setiap tutur perilaku ada tindakan-tindakan yang boleh jadi menyakiti keluarga besar Rasulullah SAW. Loh, ini orang manusia seperti Bahar Smith ini sangat berbahaya sekali. Dibilang bajingan ya bajingan, hanya kedoknya aja ulama. Hanya seorang dia menggunakan gelar Habib aja. Jadi jangan sampai gelar kehabibannya ini dimanfaatkan hanya untuk memecah belah umat, membenci sesuatu yang tidak dirasa sejalan sama dia. Ini preman bersorban, hati-hati. Ini nggak bisa didiamkan loh, nggak bisa. Mau sampai kapan negeri ini diinjak-injak seperti dia yang punya negeri kan? Mau sampai kapan? Maka ketika dia menelanjangi komandan TNI, saya pribadi sih ya sering pernah mengucapkan statement di wali medsos. Saya sendiri kalau seandainya ini bukan negara hukum, bapak-bapak TNI kalau memang mau melakukan sesuatu ini kagok, sini pinjami saya laras panjangnya atau becengnya, saya tembak kepalanya Bahar. Demi apa? Demi melindungi marwah TNI. Demi melindungi marwah TNI. Terserah ini yang Anda mau anggap ini adalah sebuah provokasi, bukan provokasi. Karena orang seperti ini memang sangat membahayakan buat negeri ini. Coba kasih saya beceng sini, saya tembak kepalanya. Biar saya tebus nanti hukumannya mau berapa tahun, mau 5 tahun kamu, 10 tahun kah, 15 tahun kamu, seumur hidup kamu, dihukum mati kah sekaligus. Seandainya saya prajurit ini, saya tembak kepalanya itu. Udah secara misterius nggak apa-apa. Karena ini kita berpikir lebih luas lagi, untuk kepentingan lebih luas. Ketika manusia ini benalu untuk bangsa ini dibiarkan begitu saja, ini menjadi nanti gelombang yang besar, nanti kelimpungan lagi menjadi paham-paham radikal yang sangat sulit sekali. Negara menghabiskan tenaga untuk membersihkan manusia seperti itu. Serius. Kepada Gus Arya, minta maaflah engkau kepada Habib Bahar. Kenapa saya minta kepada antum, Gus Arya, untuk minta maaf kepada Habib Bahar? Karena Habib Bahar cucu Rasulullah, cucu Nabi kita semua, yang dimana Rasulullah adalah manusia yang memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya. Ketika nanti kelak di akhirat engkau meminta syafaat kepada Rasulullah, sedangkan engkau di dunia pernah yang namanya menyakiti hati cucu Rasulullah, maka kau tidak akan mendapatkan syafaat dari kakeknya yaitu Rasulullah. Jadi saran saya, Gus Arya, minta maaflah engkau kepada Habib Bahar, ya. Minta maaf dengan tulus, dengan ikhlas, agar kelak nanti kamu di akhirat bisa mendapatkan syafaat dari datuknya yaitu Rasulullah SAW. Ya, ini saran dari saya untuk antum, Gus Arya, ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si wedus Arya ini atau si homo Arya ini sebenarnya nantang-nantang sana sini hanya untuk mencari uang buat beli rokok, saudaraku. Cuman sudah kita kasih pentas juga buat dia, dan dia saat ini viral, ya. Viral karena kegoblokan, ya kan? Jarang orang yang viral karena ketololan, karena kegoblokan.
Tetapi si wedus Homo Arya ini viral karena kegoblokan dan ketololannya. Dia menantang Habib Bahar begana begini tetapi tidak bisa dibuktikan. Saya sudah menginformasikan dari awal, kalau mau nantang-nantang orang, mau petantang betenteng harus bisa dibuktikan. Jangan ngebacot doang, Kima. Dan yang paling luar biasa sekali, ya, mungkin teman-teman yang baru bergabung tidak paham atau tidak tahu siapa si Homo Arya ini. Itu dimana bukti bahwa dia seekor homo dan dia juga punya pasangan seorang ustadz yang juga ustadz gadungan merangkap sebagai homo. Saya ingin mengatakan bahwa si Homo Arya ini selain daripada homo, dia juga penyembah iblis ya. Juga penyembah Dajjal katanya. Kata dia, bukan kata saya. Nanti kita akan buktikan. Nah, dia meminta wahyu dari iblis katanya. Kan na'udzubillahi min dzalik, ini kata-kata yang sangat kurang ajar sekali saudaraku. Ya, sangat kurang ajar sekali. Wahyu kok dari iblis, wahyu kok dari Dajjal. Astagfirullah. Haula'il ladzina wajabat alaina mawaddatuhum. Ditanyakan kepada Rasulullah ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud kerabatmu itu yang wajib bagi kami ini menyayangi mereka, mencintai mereka? Ya, maka apa jawab Nabi? Faqala, maka beliau berkata, yang dimaksud itu yang spesifik, ya. Faqala Ali wa Fatimah wa ibnahuma. Fa thabata anna haula'il arba'ah aqarib an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi spesifik disebutkan, yang spesifik ya adalah Ali, Fatimah dan putra dari keduanya, dan tentunya ini mencakup keturunan-keturunan dari mereka. Jadi Nabi menempatkan keluarga besar beliau dalam konteks keturunan yang tersambung kepada beliau itu di level pertama di al-mawaddah al-qurba, yang langsung memberikan jawaban kepada sahabat yang bertanya, siapa di antara ini ya mawaddah fil qurba, di antara kurba yang bagi kami wajib mencintai mereka, bagi kami harus menyayangi mereka, tidak boleh menyakiti mereka. Ya, maka dijawab oleh Nabi, di antara mereka itu level tertingginya adalah langsung keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan dan Al-Husain. Maka mereka ya keturunan Nabi langsung dari Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain ini harus menempati porsi tertinggi ya dari nilai kasih, cinta, perhatian, tak boleh disakiti dari tiga golongan yang tadi disebutkan. Ya, keluarga keturunan langsung dari Nabi, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah, nggak boleh nyakiti sahabat-sahabat Nabi, nggak boleh mencela sahabat Nabi, menyayangi keluarga Nabi, keturunan Nabi, sangat diutamakan, bagus. Tapi saat bersamaan mencela sahabat Nabi, mencela Abu Bakar As-Siddiq, ya, mencela Umar bin Khattab, itu pun ditentang oleh Nabi. Ya, jadi menyayangi semua dzawil qurba yang terkait dengan Rasulullah, ya, baik itu umatnya level terbawah, kemudian naik ke atas sahabat-sahabatnya, dan yang paling utama adalah garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah itu belahan diriku, belahan jiwaku. Ya, maka siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Ya, siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Dan bukankah keturunan dari Fatimah Az-Zahra belahan dari jiwa beliau juga? Ya, bukankah Al-Hasan putra beliau, Al-Husain putra beliau, tentu itu belahan jiwanya. Dan keturunan dari Al-Hasan, keturunan dari Al-Husain, ya, para sayyid, syarif yang mendapatkan cinta, yang dicintai, itu keturunan ya langsung yang terurut nasabnya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan ketika menjadi belahan jiwa Sayyidah Fatimah, maka menjadi belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itulah saking tingginya derajat mencintai keluarga besar ini pada level yang pertama sampai dijadikan doa dalam tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, yang ingin saya sampaikan saudara-saudariku bahwa ayat ini adalah ayat yang merespon bagaimana rasa cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kerabat-kerabat beliau. Ya, baik itu umatnya yang mengikuti tuntunan beliau, sahabat-sahabat yang menyayangi, melindungi, menjaga beliau, apalagi keluarga besar yang tersambung langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila kita punya keluarga saja kita jaga, kita sayangi, maka demikian Rasulullah menjaga, menyayangi keluarga besarnya, termasuk keturunan-keturunannya. Karena itulah di dalam bahasa Arab, orang yang dicintai disebut dengan mahbub, mahbubun. Ya, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun,
Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai, ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali ya keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka adalah juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Dengan ini saya bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, memuliakan para sahabat-sahabat Nabi, dan terkhusus memuliakan, mencintai, dan menjaga seluruh keluarga besar Rasulullah SAW sampai dengan keturunannya di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Saya pun memohon maaf jika dalam setiap tutur perilaku ada tindakan-tindakan yang boleh jadi menyakiti keluarga besar Rasulullah SAW, dan semoga maaf Anda, kasih sayang Anda menjadikan peluang yang terbuka bagi saya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yang gembira bersama Anda semua dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.